Belum banyak yang tahu, berikut ini adalah perempuan-perempuan tangguh, hebat, kuat serta paling cantik di Pulau Kalimantan pada masanya. Seperti apakah mereka? Bagaimanakah kehidupan mereka? Pastinya itu yang patut kita contoh sebagai generasi anak bangsa. Oke, mari langsung kita mulai. Putri Aji Bidara Putih merupakan salah satu sosok legenda dari Kalimantan Timur. Dalam sejarahnya, dia digambarkan sebagai seorang gadis yang cantik jelita. Kecantikan dari Ratu Aji Bidara Putih membuat banyak raja, pangeran dan bangsawan yang ingin mempersunting sebagai istri. Namun sang ratu terus menolak karena belum ingin memikirkan pernikahan dan ingin terus memajukan negeri. Legenda dari Ratu Aji Bidara Putih berkaitan dengan terbentuknya Danau Lipan di Muara Kaman. Lokasi tersebut itu dulunya merupakan tempat sang ratu memerintah. Berubahnya menjadi danau ketika Ratu Aji didatangi oleh pangeran dari China yang ingin meminangnya. Karena sang ratu cukup tertarik, dirinya memerintahkan seseorang untuk menyelidiki sang pangeran tersebut. Setelah diselidiki, rupanya sang pangeran ini adalah sosok siluman. Hal inilah yang membuat ratu enggan untuk menikahinya. Karena mendapat penolakan sang pangeran China itu akhirnya menyerang kerajaan sang ratu. Sampai pada saat di tengah peperangan, Ratu Aji Bidara Putih melemparkan sirih yang telah dikunyahnya dengan mengatakan bila benar orang-orang dari China memang bukan utusan kerajaan maka sirih tersebut akan berubah menjadi sosok yang menghancurkan mereka semua. Akhirnya dugaan bahwa sang pangeran China ini adalah siluman benar adanya, karena sirih tersebut menjelma menjadi sebuah lipan besar yang menghancurkan para tentara musuh. Sosok Putri Aji Bidara ini sempat digambarkan secara detail menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI dan diunggah dalam akun Instagram @ainusantara. Dalam unggahan tersebut diperlihatkan bagaimana Putri Aji Bidara Putih menjadi sesosok wanita anggun cantik jelita yang mengenakan pakaian emas dengan mahkota berhiaskan bulu burung. Puteri Junjung Buih merupakan seorang puteri raja dari kerajaan negara Dipa yang termuat dalam hikayat Banjar. Puteri ini berasal dari unsur etnis pribumi Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, sehingga banyak kerajaan-kerajaan Banjar konon masih berkaitan dengan keturunan Puteri Junjung Buih. Diceritakan, Puteri Junjung Buih merupakan anak dari Ngabehi Hilir dan menjadi saudara angkat Patih Lambung Mangkurat yang dipertemukan ketika melakukan kegiatan balampah. Dalam bahasa Banjar disebut bertapa sebagai wanita dewasa dari dalam kumpulan buih di sungai. Raja kemudian menikahkan Junjung Buih dengan Pangeran Suryanata dari Majapahit. Salah seorang anak mereka, yaitu Pangeran Arya Dewangga, menikah dengan Putri Kabuwaringin, puteri dari Lambung Mangkurat unsur pendiri negeri. Kemudian, mereka berdua yang menurunkan raja-raja dari kerajaan negara Dipa, kerajaan negara Daha hingga Kesultanan Banjar dan Kepangeranan Kota Waringin. Dipanggil dengan sebutan Nyai Balau, dikarenakan memiliki rambut balau atau panjang. Nyai Balau seorang yang baik, sopan dalam bertutur kata serta santun perilakunya. Ia juga penurut serta taat kepada orang tuanya. Dia mempunyai seorang anak yang paling dia sayanginya yang sudah dikayau dipenggal kepalanya oleh Antang dari Juking Sopang. Setelah 7 hari 7 malam lamanya ia bertapa untuk memohon petunjuk kepada Tuhan penguasa alam. Nyai Balau bertemu seorang nenek yang bilang kalau anaknya sudah meninggal dunia. Nenek itu kemudian menurunkan kesaktian kepada Nyai Balau serta memberikan sebuah selendang sakti sebagai senjata pamungkas. Setelah sampai di rumah ia mengajak suami serta semua keluarga dan sejumlah prajuritnya menuju Juking Sopang untuk menuntut balas atas kematian putranya. Setibanya di Juking Sopang, Nyai Balau meminta Antang mengakui kesalahannya serta meminta maaf. Antang seorang yang angkuh itu tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan malah menyerang Nyai Balau. Serangannya bisa dihindari dengan mudah oleh Nyai Balau. Begitu Antang lengah, Nyai Balau yang sakti itu segera melemparkan selendangnya ke arah dada Antang. Seketika itu Antang yang sombong jatuh tersungkur ke tanah. Setelah merobohkan Antang, Nyai Balau lalu mengajak mereka untuk berdamai dan membahas ketentuan adat yang berlaku atas kejahatan pembunuhan.
Ia menolak untuk membayar denda adat tersebut. Dengan sebagian sisa tenaga yang dimiliki, ia berupa bangkit kemudian kembali menyerang Nyai Balau. Pertarungan sengit kembali berlangsung. Nyai Balau yang telah muak menyaksikan kesombongan pemuda itu segera menyerang dengan selendang saktinya. Antang pun tewas di tangan Nyai Balau. Lalu Nyai Balau bersama suami serta rombongannya pulang dengan perasaan lega. Sejak kejadian itu Nyai Balau dikenal sebagai wanita sakti yang tidak sombong dan baik hati. Nyai Undang merupakan tokoh yang menurut legenda merupakan seorang ratu yang cantik yang memimpin kota Bataguh. Menurut legenda, Nyai Undang dan kerajaan Tanjung Pematang Sawang Kuta Bataguh hidup pada abad ke-14 Masehi. Nyai Undang meninggalkan misteri tentang Kuta Bataguh, kota yang dibangun pada masa pemerintahannya yang kemudian hilang dari catatan sejarah. Padahal, ditemukan adanya sisa peninggalan di Kuta Bataguh, menjadi jejak sejarah kerajaan Bataguh yang dipimpin Nyai Undang. Maka, pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, memfilmkan tentang Nyai Undang, tokoh yang menurut legenda merupakan seorang ratu yang cantik yang memimpin kota Bataguh. Harapannya, film ini sebagai upaya melestarikan dan menyebarluaskan cerita rakyat itu sehingga lebih diketahui masyarakat dan dapat menjadi daya tarik di Kabupaten Kapuas. Kenapa Nyai Undang ini yang diangkat? Karena mempunyai nilai sejarah yang luar biasa. Semoga putra-putri penerus bangsa terus mengenang cerita Nyai Undang. Ratu Saleha yang lahir di Muara Lawung, tahun 1880. Yang wafat di Banjarmasin, tanggal 24 September tahun 1953, adalah puteri dari Sultan Muhammad Seman bin Pangeran Antasari, yang gigih berjuang mengusir Belanda dalam Perang Banjar, yang melanjutkan perjuangan Pangeran Antasari. Ratu Saleha berjuang bersama wanita-wanita suku Dayak yang sudah memeluk Islam seperti Bulan Jihad atau Wulan Jihad, Ilen Masidah dan lainnya. Ratu Saleha, nama lahir Gusti Zaleha, merupakan tokoh emansipasi wanita di Kalimantan. Gugurnya Sultan Muhammad Seman dan jatuhnya benteng pertahanan Manawing, tertangkapnya Panglima Batur pada tahun 1905, maka Perang Banjar yang dimulai dengan penyerangan terhadap benteng dan pertambangan batu bara Oranye Nassau di Pengaron, Banjar tahun 1859, dinyatakan berakhir pada tahun 1905. Tokoh-tokoh pejuang yang tetap bertahan tidak mau menyerah akhirnya terpaksa menyerah. Mereka dibuang keluar dari bumi bekas Kesultanan Banjar sebagai tawanan perang hidup dalam pengasingan sampai hayat mereka berakhir. Salah satu di antaranya adalah Gusti Muhammad Arsyad, menantu Sultan Muhammad Seman. Gusti Muhammad Arsyad dibuang ke Buitenzok, sekarang kota Bogor, pada tanggal 1 Agustus tahun 1904. Gusti Muhammad Arsyad dan istrinya Ratu Saleha, puteri dari Sultan Muhammad Seman, berjuang bersama ayahnya dengan penuh keberanian. Setelah benteng Manawing jatuh, ia bersembunyi ke Lahei dan selanjutnya ke Mia di tepi Sungai Teweh yang dianggap mereka aman dari pengejaran Belanda. Suaminya Gusti Muhammad Arsyad setahun sebelum benteng Manawing jatuh telah menyerah kepada Belanda karena pengepungan yang menyebabkan ia tidak dapat melarikan diri lagi. Karena selalu dikejar-kejar oleh serdadu Belanda, Gusti Zaleha atau Ratu Zaleha merasa sangat letih, di samping fisiknya juga tidak mengizinkannya lagi. Akhirnya dia pada awal tahun 1906 menyerahkan diri kepada Belanda. Atas permintaannya Ratu Zaleha mengikuti suaminya dalam pengasingan di Bogor, di kawasan Keramat Empang Bogor, untuk berkumpul dengan suaminya Gusti Muhammad Arsyad untuk menghabiskan sisa-sisa usianya. Ratu Zaleha diikuti oleh ibunya Nyai Salamah. Keluarga Ratu Zaleha sebagai kelompok pagustian dianggap berbahaya untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Sebagai orang tawanan, Gusti Muhammad Arsyad mendapat tunjangan sebesar F300 per bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei tahun 1906, sedangkan istrinya Ratu Zaleha mendapat F125 sebagai tambahan untuk memelihara 7 orang anggota keluarganya.
Tunjangan ini berdasarkan surat Sekretaris Gubernemen tanggal 25 Juli tahun 1906 nomor 1198 yang ditujukan kepada Ekselensi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Asisten Residen Bogor. Di masa tuanya sang ratu kembali ke kampung halamannya setelah sekian tahun berada di pembuangan dan meninggal pada tanggal 23 September tahun 1953 dan kemudian dimakamkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.